Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan membahas buku Schröder, edisi ke-12, Financial Theory and Analysis, khususnya, yaitu akuntansi internasional. Perkenalkan, rekan tim saya yaitu Hilda Fitriani dengan NIM 55522100033 dan saya sendiri, Aditria Veronica dengan NIM 55522100083. Nah, berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami jelaskan. Baik, pembahasan pertama yaitu akuntansi internasional. Akuntansi internasional ini dipengaruhi oleh perbedaan kebangsaan yang menyebabkan standar akuntansi keuangan yang diterapkan pada data akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan multinasional ini seringkali berbeda secara signifikan di antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, karena ada perbedaan ini, maka hal ini juga menuntut adanya kebutuhan terhadap pelaporan keuangan yang bersifat global untuk meningkatkan perdagangan multinasional. Hal ini juga ditandai dengan munculnya korporasi dan organisasi multinasional seperti Uni Eropa, General Agreement on Trade and Trade, dan North America Free Trade Agreement. Jadi, pelaporan keuangan di sini mengharuskan para pengguna laporannya memahami praktik-praktik akuntansi yang digunakan oleh korporasi untuk menyusun laporan keuangannya. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi di negara tersebut. Gerakan itu meningkat secara cepat di dekade pertama abad ke-21, yaitu pada tahun 2002. Di sini, Financial Accounting Standard Board atau FASB dan International Accounting Standard Board atau IASB menyatakan bahwa standar akuntansi yang dapat berkomitmen membersamai terhadap pengembangan standar akuntansi yang digunakan baik untuk pelaporan keuangan domestik maupun non-domestik. Selanjutnya, pasti ada masalah-masalah yang muncul pada akuntansi internasional, khususnya exposure pertama pada masalah ini yaitu perusahaan terhadap akuntansi internasional seringkali terjadi karena pembelian atau penjualan unit-unit barang dagangan dengan entitas asing. Hal ini dapat menimbulkan masalah, contohnya terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian pada valuta asing dikarenakan waktu suatu pesanan dibuat atau diterima maupun waktu pembayarannya. Yang kedua itu sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional. Dan yang terakhir, ada sulit mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dari laporan keuangan yang mungkin kompleks. Di sini, kompleksnya laporan keuangan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa atau prinsip akuntansi yang berbeda seiring meningkatnya perdagangan perusahaan di luar negeri. Nah, teman-teman, dikarenakannya adanya masalah tersebut, maka muncul perkembangan sistem akuntansi. Jadi, budaya suatu negara tidak hanya mempengaruhi praktik-praktik bisnis yang dijalankannya, namun juga itu berpengaruh terhadap prosedur akuntansi yang digunakannya. Jadi, tingkat perkembangan sistem akuntansi suatu negara juga dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Contohnya ada yang di bawah ini nih, teman-teman. Contohnya yang pertama itu kan ada tingkat pendidikan. Jadi, tingkat pendidikan di sini menjadi bagian dari faktor lingkungan tersebut. Misalnya, tingkat literasi di suatu negara, presentasi populasi yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, serta kesesuaian sistem pendidikan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Nah, pengaruh kedua itu ada sistem politik. Di sini, sistem politik dapat mempengaruhi sistem akuntansi di suatu negara dengan perekonomian yang dikendalikan secara terpusat, pastinya akan berbeda dengan sistem akuntansi di negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar. Selanjutnya ada sistem hukum. Di sini, sejauh mana undang-undang di suatu negara menentukan praktik akuntansi yang akan mempengaruhi kekuatan profesi akuntan di negara tersebut. Jadi, teman-teman, ketika pemerintah menentukan praktik dan prosedur akuntansi, kemungkinan otoritas profesi akuntansi itu lemah. Selanjutnya juga ada perkembangan ekonomi. Negara yang tingkat perkembangan ekonominya rendah secara relatif
akan kurang membutuhkan sistem akuntansi yang kompleks dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya lebih tinggi. Nah, teman-teman pasti ada timbul pertanyaan, jadi gimana sih penyelarasan laporan keuangannya? Hal apa yang harus kita lakukan untuk pelarasan laporan keuangan bagi klien kita, khususnya internasional. Di sini ada penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing. Jadi, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan bagi para penggunanya di luar negeri dapat mengambil beberapa cara. Contohnya, mengirimkan serangkaian laporan yang sama ke semua pengguna, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional yang digunakan, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirim ke pengguna di luar negeri dalam mata uang yang digunakan, menyusun 2 rangkaian laporan keuangan. Contohnya itu, yang pertama ada laporan menggunakan bahasa, mata uang asing, dan prinsip akuntansi di negara domisili perusahaan. Yang kedua, laporan yang menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara pengguna yang dituju. Ada langkah lain, yaitu menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Dalam membentuk akuntansi internasional, ada juga International Accounting Standard Committee. Jadi IASI ini dibentuk pada tahun 1973. IASC merupakan lembaga sektor swasta yang independen. Mereka memiliki tujuan untuk mencapai keseragaman dalam prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan di dalam laporan keuangan di seluruh dunia. Anggota awal IASC terdiri dari lembaga-lembaga akuntansi dari 9 negara. Nah, negara tersebut yaitu ada Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, UK, dan Amerika Serikat maupun Jerman Barat. Kalau saat ini ada lebih dari 120 negara yang mewajibkan atau memperbolehkan penggunaan International Accounting Standard. Munculnya IASB dikarenakan tuntutan peranan karena banyak negara tidak memiliki program untuk mengembangkan standar-standar akuntansi dan karena ada kebutuhan untuk mengharmonisasi sejumlah perbedaan di antara standar-standar nasional. Lalu tujuan IASB secara lengkap yang pertama itu merumuskan dan mempublikasikan standar-standar akuntansi yang dapat diamati dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan kedua yaitu mendorong penerimaan dan ketaatan terhadap standar-standar akuntansi di seluruh dunia. Nah, teman-teman, pada tahun 1998, IASC memulai upaya baru yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan penetapan standar, maka diadakannya restrukturisasi IASC. Dengan adanya tujuan ini, IASC telah membentuk strategi working party dengan tujuan untuk mempertimbangkan strategi dan struktur yang harus dimiliki IASC agar dapat menghadapi tantangan-tantangan baru. Nah, dalam menentukan pendekatan-pendekatan baru untuk penetapan standar internasional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di sini ada pertumbuhan pasar modal internasional yang begitu cepat. Hal ini dikombinasikan dengan peningkatan listing dan investasi antar negara. Permasalahan-permasalahan tersebut berujung pada upaya yang dilakukan oleh regulator sekuritas untuk mengembangkan paspor umum agar dapat melakukan listing sekuritas antar negara, serta demi mencapai keterbandingan yang lebih baik dalam laporan keuangan. Ada juga upaya-upaya organisasi berskala global seperti World Trade Organization dan badan regional seperti Uni Eropa, NAFTA, Mercosur dengan pasar umum di Amerika Serikat seperti Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, maupun Asia Pacific Economic Cooperation untuk mengurangi hambatan-hambatan pada perdagangan internasional. Ada faktor lain, contohnya kecenderungan menuju internasionalisasi regulasi bisnis, peningkatan pengaruh standar-standar akuntansi internasional terhadap persyaratan dan praktik akuntansi nasional,
serta akselerasi inovasi dalam transaksi-transaksi bisnis. Ada juga peningkatan permintaan pengguna terhadap tipe-tipe informasi keuangan dan informasi kinerja lainnya yang baru. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan baru dalam distribusi elektronik atas informasi keuangan dan informasi kerja lainnya. Umumnya, faktor ini juga disebabkan oleh kebutuhan yang semakin meningkat atas informasi keuangan dan informasi kinerja lainnya yang relevan dan dapat diandalkan baik di negara-negara yang berada pada masa transisi dari perekonomian terencana menjadi perekonomian pasar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu IFRS Foundation. Jadi, anggota IFRS terdiri dari 22 pengurus. Susunan kepengurusannya juga membutuhkan keseimbangan latar belakang profesional yang tepat. Di dalamnya termasuk auditor, penyusun laporan, pengguna laporan, akademis, dan pejabat lain yang melayani kepentingan publik. Di sini ada beberapa komponen pengurus, bisa dilihat. Jadi tugas para pengurus mencakup menunjuk anggota dewan, termasuk anggota yang akan berperan dalam kapasitasnya sebagai penghubung dengan lembaga pembuat standar nasional dan menetapkan kontrak-kontraknya terkait dengan kriteria layanan dan kinerjanya. Ada juga menunjuk anggota Standing Interpretation Committee dan Standard Advisory Council. Selanjutnya ada meninjau strategi IASB dan efektivitasnya secara tahunan. Ada menyetujui anggaran IASB dan menentukan dasar pendanaannya. Meninjau masalah-masalah strategis yang cukup mempengaruhi standar akuntansi. Menetapkan dan mengubah prosedur-prosedur opsi untuk dewan. Yang terakhir itu ada menyetujui amandemen-amandemen terhadap konstitusi setelah melalui proses penyiapan, termasuk dengan konsultasi dengan SAC, yaitu Standard Advisory Council, dan publikasi draft exposure untuk mendapat komentar publik. Ada juga IFRS Foundation Constitution yang mendapat persetujuan dari Board of the International Accounting Standard Committee pada bulan Maret tahun 2000 oleh anggota IASC pada pertemuan tanggal 24 Mei 2000. Konstitusi ini menuntut para pengurus untuk meninjau konstitusi setiap 5 tahun. Jadi para pengurus memulai tinjauan pertamanya di bulan November pada tahun 2003 dan menyelesaikan tinjauan tersebut pada bulan Juni tahun 2005. Nah, dari tadi kita udah menyenggol tentang dewan-dewan nih, teman-teman. Di sini juga ada pembahasan mengenai Dewan Pemantau atau Monitoring Board. Jadi pada tahun 2009, sebagai respon terhadap kritik yang muncul pada para konstituen, pengurus IFRS menyepakati bahwa lembaga pembuat standar akuntansi untuk sektor swasta yang bertindak berdasarkan kepentingan publik harus diawasi oleh tokoh-tokoh bidang yang berkenaan dengan regulasi. Maka dibentuknya Dewan Pemantau atau Monitoring Board. Nah, tanggung jawab Dewan Pemantau ini yaitu untuk berpartisipasi dalam proses penunjukan pengurus dan menyetujui penunjukan pengurus, untuk meninjau dan memberikan nasihat kepada pengurus terkait pemenuhan tanggung jawabnya, untuk bertemu dengan pengurus atau bagian kelompok pengurus setidaknya 1 kali dalam setahun atau lebih sering jika diperlukan. Jadi, Dewan Pemantau telah mengembangkan piagam yang menyatakan prosedur-prosedur organisasi, operasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, ada juga International Accounting Standard Board. Di sini, IASB terdiri atas 14 anggota yang ditunjuk oleh para pengurus. Jadi, tanggung jawab dasar Dewan adalah mengembangkan dan menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional, serta menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRS Interpretation Committee Standard yang diadopsi setelah berkonsultasi dengan IASB Advisory Council dan lembaga pembuat standar nasional.
Awalnya, IFRS diterbitkan jika disetujui oleh mayoritas anggotanya yaitu 8-6. Namun pada tahun 2005, IASB Foundation Trustee memilih untuk meminta persetujuan paling sedikit dari 9-5 anggota untuk penerbitan standar baru. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan saya terkait dengan dewan-dewan yang menjadi bagian dari tanggung jawab IFRS Constitution. Di sini juga terdapat beberapa dewan tambahan lain yang juga merupakan bagian dari tugas IFRS Constitution. Di antaranya ada IASB Advisory Council. Nah, IASB Advisory Council ini memiliki perwakilan dari 43 organisasi di seluruh dunia dengan 48 orang anggota. Jadi, IASB Advisory Council ini menyediakan forum bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan internasional untuk berpartisipasi dalam proses penetapan standar. IASB Advisory Council ini biasanya mengadakan pertemuan sebanyak 3 kali setiap tahunnya, di mana setiap pertemuannya ini tuh terbuka untuk publik dalam upaya memberi arahan kepada IASB terkait prioritas dalam pekerjaan Dewan, memberitahu Dewan terkait implikasi dari standar-standar yang diusulkan bagi pengguna dan penyusun laporan keuangan, serta memberikan pendapat lainnya kepada Dewan atau para pengurusnya sendiri. Selanjutnya yaitu Accounting Standard Advisory Forum. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 2013 itu dibentuk suatu organisasi baru yang dinamakan Accounting Standard Advisory Forum, di mana organisasi ini itu ditambahkan ke dalam struktur organisasi IASB. Adapun tujuan dari organisasi ini sendiri yaitu untuk memperbaiki kerjasama di antara pembuat standar pelaporan keuangan di seluruh dunia dan memberi arahan kepada IASB selama mereka mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, selain itu, terdapat pula tujuan lain nih teman-teman yang mendasari mengapa Accounting Standard Advisory Forum ini dibentuk, yaitu diantaranya untuk mendukung IFRS Foundation dalam tujuannya dan berkontribusi terhadap pengembangan serangkaian standar pelaporan keuangan yang sangat berkualitas, kemudian bisa dipahami, bisa dilaksanakan, dan bisa diterima secara global dengan mempertimbangkan kepentingan publik agar dapat berguna bagi para investor dan partisipan pasar modal lainnya dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi lainnya yang sifatnya ini informatif. Kemudian untuk melegalkan dan merampingkan penugasan kolektif IASB dengan lembaga pembuat standar nasional secara global serta badan-badan regional dalam proses penetapan standarnya untuk memastikan bahwa masukan mengenai masalah-masalah terkait baik nasional maupun regional yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas penetapan standar IASB ini dibahas dan dipertimbangkan. Juga untuk memfasilitasi pembahasan teknis yang efektif atas masalah-masalah penetapan standar, terutama yang terdapat di dalam rencana kerja IASB. Tetapi bisa juga mencakup permasalahan lain nih teman-teman, yang memiliki implikasi penting terhadap pekerjaan IASB secara lebih mendalam yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang juga memiliki kapabilitas profesional tingkat tinggi dan pengetahuan yang baik mengenai yurisdiksi wilayah mereka. Selanjutnya yaitu IFRS Interpretation Committee. Nah, jadi pada awalnya nih teman-teman, IASC itu tidak menerbitkan interpretasi atas standar-standarnya, yang kemudian akhirnya mendapat kritik nih pada tahun 1997. Yang dari kritikan tersebut, akhirnya
IASC ini tuh mulai menerbitkan interpretasi atas standar-standarnya. Kemudian selanjutnya, IASB itu membentuk International Financial Reporting Interpretations Committee. Nah, adapun perannya sendiri itu berkembang dan diperjelas dengan adanya publikasi pedoman dari IFRIC pada tahun 2007. Kemudian nama komite ini tuh diubah nih menjadi IFRS Interpretations Committee. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kegunaan dari International Accounting Standard. Nah, standar-standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard itu dapat digunakan dalam berbagai cara nih teman-teman. Di antaranya yang pertama itu sebagai ketentuan nasional, kemudian juga sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional. Kemudian selanjutnya juga sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri. Kemudian itu juga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan-perusahaan domestik dan asing. Dan yang terakhir itu juga dapat digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu konvergensi AISB dan FASB. Jadi pada awal tahun 2000-an, IASB dan FASB ini tuh terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan serangkaian standar akuntansi internasional yang seragam. Nah, upaya-upaya tersebut itu diantaranya adalah proyek konvergensi internasional jangka pendek dan juga FASB dan Norwalk Agreement. Upaya yang pertama yaitu proyek konvergensi internasional jangka pendek, di mana tujuan dari proyek konvergensi internasional jangka pendek ini itu untuk menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP Amerika Serikat dan IFRS yang tidak berada di dalam cakupan proyek besar lainnya. Cakupan proyek ini itu dibatasi dengan perbedaan-perbedaan, yang mana konvergensi di seputar penyelesaian yang sangat berkualitas itu dapat dicapai dalam jangka pendek, biasanya dengan memilih di antara IFRS dan GAAP Amerika Serikat yang ada. Upaya selanjutnya yaitu Norwalk Agreement. Jadi teman-teman, FASB dan IASB itu mengadakan rapat gabungan di Norwalk, Connecticut pada tanggal 18 September 2002. Nah, kedua badan ini tuh mengungkapkan komitmennya terhadap perkembangan standar-standar akuntansi yang kompatibel dan sangat berkualitas yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan, baik domestik maupun non-domestik. Kemudian, kedua dewan tersebut itu menyepakati usulan-usulan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan proyek jangka pendek yang ditunjukkan untuk menghilangkan sejumlah perbedaan di antara GAAP Amerika Serikat dengan IFRS. Kemudian yang kedua, menghilangkan setiap perbedaan lainnya di antara IFRS dan GAAP Amerika Serikat yang masih ada pada tanggal 1 Januari 2005 dengan melakukan proyek-proyek yang akan ditangani oleh kedua dewan tersebut secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, tetap melanjutkan kemajuan pada proyek-proyek gabungan yang saat ini sedang berjalan. Dan kemudian yang keempat, itu mendorong lembaga-lembaga interpretatifnya untuk mengkoordinasikan sejumlah aktivitas yang dilakukannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh dari standar akuntansi internasional dengan GAAP Amerika Serikat. Pada bulan Februari tahun 2000, Securities Exchange Commission itu memilih untuk meminta perusahaan-perusahaan Amerika Serikat agar berkomentar mengenai apakah Securities Exchange Commission ini tuh sebaiknya mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk mendaftarkan sekuritasnya di Bursa Saham Amerika Serikat berdasarkan aturan akuntansi internasional.
Jadi sebelumnya perusahaan-perusahaan asing yang ingin mendaftar pada Bursa Saham Amerika Serikat itu tuh harus menyusun kembali laporan keuangannya agar mencerminkan GAAP yang berlaku pada saat itu. Nah, rekonsiliasi ini tuh dilakukan dengan mengajukan form 20F kepada Securities Exchange Commission dalam waktu 6 bulan dari akhir tahun fiskal perusahaan. Selanjutnya pada bulan April 2005, Chief Accountant dari Securities Exchange Commission yaitu Donald T. Nicolaisen itu mengusulkan adanya pembatalan persyaratan rekonsiliasi untuk emiten swasta yang ingin menggunakan IFRS. Komite American Accounting Association diberi tanggung jawab untuk menanggapi usulan dan mereka juga menyimpulkan bahwa belum waktunya menghilangkan persyaratan rekonsiliasi. Komite ini juga mencatat bahwa keputusan untuk menghilangkan persyaratan rekonsiliasi Form 20F bagi kepentingan emiten swasta asing itu harus didasarkan pada salah satu atau kedua premis berikut, di mana yang pertama, GAAP Amerika Serikat dan IFRS itu paling tidak merupakan serangkaian prinsip-prinsip akuntansi yang sama bersifat informatif. Yang kedua, para investor dapat menyusun kembali ringkasan ukuran-ukuran akuntansi berbasis GAAP Amerika Serikat yang konsisten dan dapat diperbandingkan dari laporan keuangan IFRS. Terakhir, Komite AAA lainnya juga menyatakan bahwa serangkaian standar yang berkualitas yang dicapai melalui konvergensi itu lebih disukai daripada mengizinkan dua GAAP yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelebihan standar. Masalah kelebihan standar atau standar yang overload itu juga menjadi perhatian dari IASB. Jadi teman-teman, selama beberapa tahun ke belakang, itu terjadi kenaikan permintaan secara internasional, baik dari negara-negara yang perekonomiannya maju maupun berkembang, untuk serangkaian standar akuntansi yang bersifat umum dan tegas yang lebih sederhana daripada IFRS lengkap yang bisa digunakan bagi usaha berskala kecil dan menengah. Akibatnya, pada tahun 2009, IASB ini mempublikasikan IFRS yang dirancang untuk digunakan oleh entitas berskala kecil dan menengah, yang diperkirakan mempresentasikan lebih dari 95% dari seluruh perusahaan. Adapun tujuan dari standar ini itu untuk menyediakan serangkaian prinsip akuntansi yang lebih sederhana, lebih lengkap, dan didasarkan pada IFRS lengkap, namun sesuai untuk perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar. Karena memang IFRS yang lengkap itu dikembangkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jadi pernyataan ini tuh memiliki dampak, diantaranya yaitu meniadakan topik-topik dalam IFRS yang tidak relevan dengan SMA, kemudian juga memungkinkan adanya opsi yang lebih mudah jika IFRS memperbolehkan pemilihan kebijakan akuntansi. Kemudian menyederhanakan banyak prinsip yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, juga menuntut adanya pengungkapan yang secara signifikan itu lebih sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC itu menerbitkan kerangka konseptualnya yang berjudul Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan atau Framework for the Preparations and Presentation of Financial Statement. Kemudian IASB ini menyatakan bahwa tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk menetapkan konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk para pengguna eksternal dengan cara yang pertama itu membantu IASB mengembangkan standar-standar akuntansi di masa depan, kemudian
Yang kedua, mengembangkan harmonisasi standar-standar akuntansi. Yang ketiga, membantu lembaga-lembaga pembuat standar nasional. Kemudian yang keempat, membantu para penyusun laporan menetapkan standar-standar internasional. Kemudian yang kelima, membantu para auditor membentuk opini terkait sesuai atau tidaknya laporan keuangan dengan standar-standar internasional. Kemudian yang keenam, itu untuk membantu para pengguna menginterpretasikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar-standar internasional. Kemudian yang ketujuh, menyediakan informasi mengenai pendekatan IASB untuk pembentukan standar-standar akuntansi internasional bagi para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi kerangka awal ini itu tuh menetapkan elemen-elemen berikut. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan kegunaan informasi di dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan. Dan yang keempat itu konsep-konsep terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Pengukuran termasuk menentukan jumlah moneter yang akan diakui serta dilaporkan bagi elemen-elemen laporan keuangan. Kerangka IFRS itu mengakui berbagai dasar pengukuran yang digunakan saat ini dengan tingkatan yang berbeda-beda dan kombinasi yang beragam di dalam laporan keuangan. Di sini termasuk yang pertama ada biaya historis atau historical cost. Jadi, biaya historis adalah dasar pengukuran yang paling umum yang digunakan pada saat ini, teman-teman. Tetapi biasanya itu juga dikombinasikan dengan dasar pengukuran lainnya. Selanjutnya juga ada biaya kini atau current cost, juga ada nilai penyelesaian realisasi bersih atau net realizable settlement value, dan nilai sekarang yang terdiskonto atau present value discounted. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang terakhir nih terkait konsep modal dan pengelolaan modal. Nah, dengan konsep modal keuangan, modal atau capital itu dapat diartikan sebagai persamaan dari aset atau ekuitas neto suatu perusahaan. Jadi, kerangka ini tuh menunjukkan bahwa penentuan konsep modal yang sesuai oleh perusahaan itu harus didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan keuangannya. Kemudian di sini terdapat dua konsep-konsep pengelolaan modal yang dapat digunakan. Yang pertama ada pengelolaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Kemudian yang kedua ada pengelolaan modal fisik atau physical capital maintenance. Pengelolaan modal keuangan atau financial capital maintenance ini tuh keuntungannya hanya diperoleh jika nilai keuangan atau uang dari aset neto pada akhir periode itu melebihi aset neto di awal periode, tidak termasuk setiap distribusi pada atau kontribusi dari pemilik. Kemudian untuk pengelolaan modal fisik itu keuntungannya hanya dapat diperoleh jika kapasitas produktif atau kapasitas operasi fisik suatu perusahaan itu melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.